Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas materi IPA untuk bab bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai bagian tubuh hewan dan fungsinya. Sebelum kita mempelajari bagian-bagian tubuh hewan, perlu diketahui bahwa hewan itu dibagi menjadi berbagai macam kelompok jenis hewan. Antaranya yang pertama ada yang namanya hewan mamalia. Yang kedua ada unggas. Yang ketiga ada reptilia. Yang keempat ada amfibi. Yang kelima ada ikan. Dan yang terakhir keenam ada insekta. Jadi ada 6 kelompok jenis hewan. Untuk di video ini kita akan membahas ketiga jenis hewan ini dulu. Dan untuk amfibi, ikan, dan insekta akan kita bahas di video selanjutnya. Kelompok jenis hewan yang pertama adalah mamalia atau biasa disebut juga dengan hewan yang menyusui. Hewan mamalia memiliki ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, dia memiliki daun telinga. Kedua, dia juga memiliki kelenjar susu dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Nah, contoh hewan mamalia di antaranya ada kelinci, atau ada juga kucing dan kambing. Nah, ketiga hewan itu adalah mamalia yang hidup di darat. Sementara ada juga hewan mamalia yang hidupnya di air, yaitu lumba-lumba dan dugong. Kita perhatikan gambar di sini. Ini ada gambar kelinci ya. Kelinci adalah hewan mamalia yang hidup di darat. Oke, kita pelajari bagian-bagian tubuh dari kelinci. Yang pertama ini ada telinga yang panjang ya. Kelinci memiliki telinga yang panjang yang fungsinya sebagai alat pendengar. Kemudian kelinci memiliki mata untuk melihat, ada juga lubang hidung untuk mencium, di mana penciuman kelinci ini sangat tajam sekali. Kemudian kelinci juga memiliki mulut yang kecil dan memiliki 4 kaki, yang mana 2 kaki belakang kelinci ini lebih kuat daripada 2 kaki depannya. Karena kaki belakangnya itu digunakan untuk kelinci agar bisa meloncat dengan lincah. Dan kelinci juga memiliki ekor yang kecil untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Jadi ekornya ini sebagai fungsinya ini sebagai penyeimbang tubuhnya. Dan kelinci juga ditutupi oleh rambut. Nah, di gambar kedua ini adalah lumba-lumba. Nah, lumba-lumba adalah salah satu hewan mamalia yang hidup di air. Oke. Berbeda dengan hewan mamalia yang hidup di darat ya, lumba-lumba ini dia tidak memiliki kaki, tetapi alat untuk dia bergerak untuk berenang itu adalah sirip. Jadi tidak memakai kaki tetapi memakai sirip gitu. Dan lumba-lumba ini memiliki blowhole. Blowhole ini disebut juga dengan lubang udara yang mana fungsinya sebagai alat pernapasan lumba-lumba. Jadi kalau kalian perhatikan lumba-lumba itu dia akan muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen ya, karena alat pernafasannya itu dengan dibantu juga dengan menggunakan paru-paru. Kelompok hewan yang kedua adalah unggas atau disebut juga dengan burung. Hewan jenis unggas itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Yang pertama, dia memiliki sayap. Sayap dengan ukuran yang berbeda-beda. Namun tidak semua unggas ya, tidak semua burung itu dia bisa terbang seperti burung elang atau burung pipit ya. Misalnya kayak burung unta, ayam, pinguin itu dia unggas memiliki sayap tetapi tidak bisa terbang. Kemudian yang kedua, dia mempunyai suhu tubuh yang tetap. Oke, kita perhatikan gambar unggas di sini. Nah, ini adalah bagian mata unggas, yang mana fungsinya untuk melihat. Dan kedua, ini ada ekor. Ekor ini fungsinya sama seperti ekor kelinci untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dan dia memiliki kaki, kemudian dia juga memiliki perut, dan ini adalah sayap unggas. Dan ada paruh. Paruh ini fungsinya untuk makan atau untuk mencabik massa.
Tiap unggas itu mereka memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan makanan yang mereka makan. Di sini ada gambar berbagai bentuk paruh pada unggas. Nah, gambar yang pertama ini adalah paruh untuk burung pemakan biji. Ciri-cirinya dia pendek dan kuat. Nah, ini paruhnya itu pendek namun kuat untuk dia memakan biji. Contohnya, paruh ini dimiliki oleh burung pipit. Nah, yang kedua, ada bentuk paruh yang dia melengkung di ujung ini, kuat dan juga tajam. Paruh ini dimiliki oleh burung elang yang mana fungsinya itu untuk mencabik-cabik daging. Nah, yang ketiga ada bentuk paruh seperti ini. Dia seperti sudu dan ada pangkal bergerigi. Di sini di pangkalnya itu bergerigi. Ini fungsinya itu untuk mempermudah hewan ini untuk mencari makanan di lumpur gitu. Jadi bentuknya juga agak sedikit monyong dan lebar seperti ini. Nah, contoh unggas dengan paruh seperti ini itu bebek. Nah, yang keempat, ada paruh seperti ini. Dia agak panjang, kemudian runcing dan juga kuat. Nah, ini adalah paruh yang dimiliki oleh unggas memakan serangga, misalnya burung pelatuk. Nah, yang keempat, ada paruh yang panjang seperti ini, panjang dan berkantong. Ini adalah paruh untuk unggas yang memakan ikan, misalnya burung pelikan. Dan, nah yang terakhir, ada bentuk paruh yang dia panjang dan runcing seperti ini. Nah, ini untuk mempermudah si hewan ini menghisap madu karena makanannya adalah madu, misalnya burung kolibri. Selain memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan makanan yang dia makan, unggas juga memiliki bentuk kaki yang berbeda-beda. Nah, misalnya ada gambar ini. Ini yang bagian A, ini adalah bentuk dari kaki kakak tua. Nah, bentuk kaki seperti ini mempermudah kakak tua untuk memanjat dan memegang makanan. Sementara yang gambar B ini adalah gambar kaki ayam. Nah, bentuk kaki ayam ini fungsinya untuk mengais makanan. Dan yang bagian C, nah yang bagian C ini adalah gambar kaki elang. Kaki elang ini sangat tajam karena ini fungsinya itu untuk mempermudah elang untuk mencengkram mangsanya. Dan yang bagian D ini adalah bentuk kaki pipit ya. Bentuk kaki pipit seperti ini fungsinya untuk bertengger sehingga si pipit itu bisa nangkring dengan nyaman di ranting. Dan yang E ini adalah bentuk kaki itik. Nah, bentuk seperti ini itu fungsinya agar itik bisa berenang di air dengan mudah. Dan yang gambar terakhir ini adalah bentuk kaki pelatuk. Fungsi kaki pelatuk ini untuk memudahkan burung pelatuk memanjat. Kelompok jenis hewan ketiga yang akan kita bahas adalah reptilia atau disebut juga dengan hewan melata. Ciri-ciri hewan reptilia yaitu yang pertama ya dia melata, kemudian yang kedua dia memiliki kulit bersisik ya. Jadi berjalan dengan melata dan reptil ini memiliki kulit bersisik. Contohnya ular, penyu, kura-kura, buaya dan lain sebagainya. Oke, kita perhatikan gambar di sini. Nah, ini ada gambar buaya ya. Buaya adalah salah satu hewan yang termasuk kepada kelompok reptilia. Nah, buaya ini dia memiliki kulit yang sangat tebal. Kulit yang sangat tebal, yang sangat keras, yang fungsinya itu untuk membantu dia melindungi diri. Kemudian, nah, buaya dia memiliki gigi yang sangat tajam. Gigi ini berfungsi untuk memudahkan buaya mengoyak-ngoyak daging mangsanya. Dan buaya juga memiliki ekor yang sangat lincah ketika dia berenang. Sekarang kita review sedikit dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang udah disiapin di sini. Dan pertanyaannya adalah pilihan ganda. Kita mulai dari nomor pertama. Kaki bebek yang lebar dan tipis berguna untuk apakah A. menyaring makanan di lumpur, B. menjebak mangsa,
C. Mencabik makanan, ataukah D. Memudahkan berenang? Oke, kaki bebek, dia lebar dan tipis mirip dengan kaki itik. Maka fungsinya ya sama untuk memudahkan dia berenang. Maka jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, memiliki rambut, kelenjar susu, dan daun telinga merupakan ciri-ciri hewan. Apakah A. Mamalia, B. Amfibi, C. Reptil, atau D. Serangga? Punya rambut, punya kelenjar susu, dan daun telinga itu mirip dengan kelinci. Dan kelinci adalah hewan mamalia. Selanjutnya, hewan berikut yang memakan biji-bijian adalah apakah A. Singa, B. Burung elang, C. Burung pipit, ataukah D. Burung kolibri? Jelas singa itu dia makan daging, burung elang juga makan daging. Nah, yang memakan biji-bijian adalah burung pipit, dan burung kolibri dia menghisap nektar bunga. Soal yang terakhir, burung kolibri adalah hewan yang memakan titik-titik. Apakah A. serangga, B. buah-buahan, C. dedaunan, ataukah D. nektar bunga? Itu baru aja disebutin kalau burung kolibri itu menghisap nektar bunga atau madu bunga. Maka jawabannya adalah D. Itulah tadi pembahasan tentang bagian-bagian tubuh dari mamalia, kemudian unggas dan juga reptilia. Nah, untuk 3 kelompok hewan sisanya, amfibi, ikan, dan insekta akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.